got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfanda Putra Firdaus dan teman saya yang pertama Siti Maufirotunima dan yang kedua Salwa Alawiyah Khadijah. Di sini kita akan menerangkan perkembangan agama Buddha setelah Parinibbana. Menuju materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Materi yang pertama yakni ajaran Buddha tentang alam semesta. Ajaran Buddha tentang alam semesta melibatkan beberapa konsep kunci yang meliputi siklus kehidupan, imperamen, keterhubungan, dan pembebasan. Berikut adalah penjelasan tentang ajaran Buddha terhadap alam semesta. Yang pertama, siklus keberadaan atau samsara. Menurut ajaran Buddha, dan alam semesta adalah tempat di mana terjadi siklus kelahiran, penderitaan, dan kematian yang tak terputus. Individu terlahir kembali berulang kali dalam berbagai bentuk kehidupan, baik manusia, hewan, maupun makhluk lainnya. Samsara dianggap sebagai keberadaan yang penuh dengan penderitaan dan ketidakpuasan. Yang kedua yakni impermanen atau anicca. Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena dalam alam semesta termasuk kehidupan manusia adalah sementara dan berubah secara terus-menerus, tidak ada yang abadi atau konstan dalam dunia ini. Segala sesuatu yang lahir pasti akan mengalami kehancuran dan perubahan. Pemahaman akan imperamen ini penting untuk mengatasi penderitaan dan melepaskan diri dari ikatan dunia materi. Yang ketiga yakni keterhubungan atau interpendensi. Ajaran Buddha mengajarkan konsep keterhubungan atau saling ketergantungan antara semua fenomena dalam alam semesta. Tidak ada yang secara independen atau terpisah. Setiap peristiwa atau keadaan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi yang saling terkait. Pemahaman akan keterhubungan ini membantu melihat bahwa semua makhluk hidup saling terkait dan bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi bagi diri kita sendiri dan orang lain. Yang berikutnya ini pembebasan atau nirwana. Tujuan utama ajaran Buddha adalah mencapai pembebasan dari siklus samsara dan mencapai nirwana. Nirwana itu adalah keadaan kebebasan mutlak dari penderitaan dan keinginan tanpa batas. Ini dapat dicapai dengan mengembangkan pemahaman yang benar tentang alam semesta, mengatasi ikatan dunia materi, dan mengikuti jalan tengah atau Eightfold Path yang diajarkan oleh Buddha. Pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan tujuan pembebasan ini menjadi landasan bagi praktek spiritual dan agama Buddha dalam agama Buddha. Menuju materi yang kedua, yakni pandangan Buddha terhadap alam semesta dapat dijelaskan dalam beberapa aspek penting. Yakni yang pertama, tidak adanya pencipta ilahi. Maksudnya Buddha menolak gagasan tentang adanya Tuhan menciptakan yang mengendalikan alam semesta. Menurut pandangan Buddha ini, alam semesta tidak diciptakan oleh entitas ilahi dan tidak ada kekuatan eksternal yang memerintah atau mengontrolnya. Yang kedua, konsep ketidakabadian atau anicca. Buddha melarang bahwa alam semesta terus berubah dan tidak stabil. Semua fenomena baik materi maupun mental
mengalami perubahan yang tak terelakkan. Tidak ada yang tetap dan kekal dalam alam semesta ini. Segala sesuatu berada dalam keberadaan yang sementara dan terus berubah. Dan yang berikutnya adalah konsep penderitaan atau duka. Buddha melarang bahwa alam semesta ini penuh dengan penderitaan dan ketidakpuasan. Penderitaan dianggap sebagai karakteristik yang melekat pada kehidupan dan disebabkan oleh ikatan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi. Manusia cenderung terjebak dalam siklus kelahiran dan kematian yang menyebabkan penderitaan. Baik, untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendapat Buddha terhadap hukum kosmis. Dalam agama Buddha terhadap hukum terkait dengan hukum alam semesta yang sering dikenal dengan hukum niyama atau hukum kosmis. Nah, di sini membawa pencapaian budi oleh para maha bodhisatta. Dengan hal ini para Buddha mencapai kebudayaan mereka. Maka dari itu hukum kosmis menjadi sangat penting untuk para bodhisatta. Buddha mengajarkan bahwa semua fenomena dalam alam semesta ini terjadi sebagai hasil dari sebab akibat yang kompleks. Kemudian pandangan Buddha terhadap hukum kosmis ini memiliki implikasi moral yang signifikan, di mana Buddha mendorong para pengikutnya untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dan menyadari bahwa setiap tindakan itu memiliki konsekuensi. Jadi harus ada tanggung jawab dari setiap tindakan. Oleh karena itu, dalam pandangan Buddha, hukum kosmis bukanlah kehendak dari entitas transenden atau Tuhan yang mengatur alam semesta tersebut, tetapi lebih merupakan prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam ketergantungan bersyarat dan sebab akibat. Kemudian yang terakhir ada pandangan Buddha terkait perubahan alam. Bagaimana sih pandangan mereka? Yaitu terkait perubahan alam, termasuk iklim, cuaca, dan banjir dapat ditemukan melalui ajaran-ajaran tentang ketidakkekalan atau impermanen dan hukum sebab akibat atau karma. Dalam ajaran ketidakkekalan, Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini selalu berubah dan tidak tetap. Dan dalam konteks perubahan iklim dan banjir, pandangan Buddha akan menekankan pentingnya bertindak dan bijak serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan alam semesta. Di sini Buddha juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dan kesadaran dalam menghadapi perubahan alam serta dalam menghadapi perubahan iklim serta alam cuaca. Buddha mendorong umatnya untuk mengembangkan sikap ketenangan, ketabahan, belas kasihan terhadap semua makhluk yang terkena dari dampak bencana alam tersebut. Buddha juga mendorong umatnya untuk mengembangkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Pandangan Buddha terkait perubahan alam juga mencakup aspek keprihatinan terhadap penderitaan manusia dan makhluk hidup lainnya yang terkena dampak bencana alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Amalia Khadijah, mahasiswi Queensland UM Surabaya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat dari Prodi Studi Agama-Agama kelas B2. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi yang kelima, yaitu tentang mendeskripsikan usulan-usulan Buddha terkait bencana alam. Usulan-usulan Buddha terkait bencana alam didasarkan pada ajaran-ajaran Buddhisme yang menekankan pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan pemahaman mendalam tentang ketergantungan dan keseimbangan alam. Nah, di sini ada beberapa usulan yang dapat dilakukan berdasarkan perspektif Buddhisme terkait bencana alam. Yang pertama yaitu ada kesadaran dan ketergantungan, yang kedua pendidikan dan pengetahuan, yang ketiga kerjasama dan solidaritas, yang keempat ada etika lingkungan, dan yang terakhir ada meditasi dan refleksi. Nah, untuk selanjutnya
memandang tentang perubahan alam dan peluang bisnis. Dalam konteks peluang bisnis, pemahaman dan ketidakkekalan dalam memberikan wawasan yang berharga, bisnis yang sukses adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kemampuan untuk melihat peluang baru di tengah perubahan tersebut. Nah, dalam prakteknya, seorang pebisnis yang berpegang pada ajaran Buddha dapat mengembangkan bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menghormati nilai-nilai etis, memberikan manfaat kepada orang lain, dan berkontribusi pada kesejahteraan umum secara lebih luas. Nah, itu tadi sekian dari kami bertiga. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami undur diri dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.